Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Halo semuanya, kami mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelompok 7 semester 6. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang yang sama-sama memenuhi tugas materi yang berjudul evaluasi bahan ajar. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Nikade Gita Librayanti dengan NIM 2011061001. Selanjutnya ada Nikomang Yatni Okta Pratiwi dengan NIM 2011061023. Lalu yang ketiga ada saya sendiri, Putu Novi Aryase dengan NIM 2011061034. Dan yang terakhir ada Nadia Putri Aziza dengan NIM 2011061014. Baiklah, kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Alexander Hamonanga Simamora SE MPD dan Ibu Profesor Dr. Desa Putu Parmiti MS akan mempresentasikan materi tentang evaluasi bahan ajar. Sebelum lanjut, saya sampaikan terlebih dahulu submateri yang akan dipresentasikan, yaitu yang pertama, pengertian evaluasi bahan ajar. Yang kedua, pentingnya evaluasi bahan ajar. Yang ketiga, komponen dalam evaluasi bahan ajar. Dan yang keempat, analisis evaluasi bahan ajar. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita simak video presentasi ini. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi bahan ajar. Menurut Prasnowo tahun 2011, bahan ajar adalah segala bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan. Tujuan dari evaluasi bahan ajar adalah untuk memastikan bahwa bahan ajar tersebut akurat, mutakhir, dan selaras dengan tujuan pembelajaran khusus. Proses evaluasi bahan ajar melibatkan beberapa langkah, termasuk peninjau materi untuk keakuratan dan relevansinya, menilai keselarasan dengan tujuan pembelajaran khusus, dan meminta umpan balik dari siswa dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil dari evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas materi dan memastikan bahwa materi tersebut efektif dalam mendukung pembelajaran siswa dibandingkan dengan jenis evaluasi lainnya seperti penilaian siswa atau evaluasi program. Evaluasi bahan ajar lebih fokus pada bahan ajar itu sendiri. Dalam proses pengembangan bahan ajar, evaluasi merupakan salah satu tahapan penting yang harus dilakukan. Evaluasi bahan ajar dilakukan setelah tahap pengembangan dan sebelum tahap revisi. Evaluasi bahan ajar dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan bahan ajar yang telah dikembangkan. Pentingnya evaluasi bahan ajar. Evaluasi merupakan suatu proses yang menggambarkan, memperoleh, dan juga menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif keputusan. Evaluasi bahan ajar sangat penting dalam proses pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru dan siswa karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengukur keberhasilan. Evaluasi bahan ajar membantu guru dan juga siswa dalam mengetahui sejauh mana materi yang telah dipahami oleh siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas belajar. Evaluasi bahan ajar sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru dapat mengetahui efektivitas sistem pembelajaran yang diterapkan.
dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan. Evaluasi membantu guru dalam menilai kemampuan siswa dan menentukan pembinaan pendidikan selanjutnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, penilaian juga dapat dilakukan dan digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan refleksi atau mawas diri. Yang keempat, menilai kemampuan siswa. Pertama, dapat mengetahui di mana siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Kedua, dapat meningkatkan kualitas bahan ajar sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Ketiga, dapat memperbaiki kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu menunjang kesuksesan pembelajaran. Bahan ajar yang baik dan efektif, kegiatan belajar lebih menarik, menjadi media pembelajaran yang canggih, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memudahkan siswa dalam memahami materi dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Materi ketiga adalah komponen dalam mengevaluasi bahan ajar. Dalam mengevaluasi bahan ajar, perlu memperhatikan semua komponen tersebut agar bahan ajar yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam mengevaluasi bahan ajar, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dan dinilai. Berikut ini adalah komponen-komponen tersebut. Yang pertama, tujuan. Tujuan pembelajaran harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikap, termasuk nilai-nilai budi pekerti. Tujuan ini akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Yang kedua ada bahan. Bahan ajar harus sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memiliki nilai praktis bagi guru dan siswa. Bahan ajar juga harus memenuhi kriteria kelayakan meliputi kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan grafika. Bahan ajar ini merupakan materi yang digunakan untuk mengajar, di mana harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, mudah dipahami, menarik, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga ada metode dan media. Metode dan media pembelajaran harus efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini merupakan cara dan alat yang digunakan untuk mengajar. Metode dan media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahan ajar, dan karakteristik siswa. Yang keempat ada sistem evaluasi. Sistem penilaian harus mampu menemukan model penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Rencana asesmen yang mencakup instrumen serta cara melakukan penilaian. Dan kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Asesmen dapat berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Dapat disimpulkan bahwa sistem evaluasi adalah cara yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Sistem evaluasi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahan ajar, dan metode pengajaran. Yang kelima ada silabus dan RPP. Silabus dan RPP merupakan rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, bahan ajar, metode dan media, sistem evaluasi, dan aktivitas pembelajaran. Silabus dan RPP harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru perlu merancang silabus dan RPP yang berwawasan penumbuhan budi pekerti, sehingga bagian-bagian tertentu bahan ajar yang perlu diadaptasi. Yang keenam ada aktivitas atau kegiatan. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas dan kegiatan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahan ajar, dan metode pengajaran. Bahan ajar umumnya berbasis aktivitas atau kegiatan TAKS yang berbentuk atas 6 komponen. Kegiatan atau aktivitas belajar harus menarik, bermakna, dan menantang, serta menumbuhkan minat belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar. Dengan memperhatikan dan menilai komponen-komponen ini, guru dapat meningkatkan kualitas proses pengajaran dan hasil belajar siswa.
Baik, untuk materi yang terakhir ada analisis evaluasi bahan ajar. Analisis bahan ajar adalah proses kajian dilakukan untuk memeriksa secara terperinci unsur atau struktur materi pelajaran sebagai dasar diskusi atau interpretasi. Tujuan dari analisis bahan ajar adalah untuk mengidentifikasi kekurangan, kelebihan, dan kesenjangan dalam materi yang berasal dari berbagai sumber belajar. Analisis bahan ajar melibatkan evaluasi berbagai aspek, seperti bentuk, cara kerja, sifat, dan substansi isi materi. Pengembangan bahan ajar yang baik sangat penting bagi tenaga pendidik karena bahan ajar memungkinkan siswa untuk mempelajari kompetensi secara runtut dan sistematis. Dengan demikian, analisis bahan ajar merupakan langkah penting dalam proses pengembangan bahan ajar yang efektif dan berkualitas. Jadi, dalam evaluasi bahan ajar terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Bahan ajar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesesuaian bahan ajar dengan tujuan pembelajaran adalah hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi bahan ajar. Bahan ajar harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan harus mencakup semua aspek pembelajaran dan dilakukan secara terarah dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, kualitas isi bahan ajar. Isi bahan ajar harus akurat, relevan, dan up to date. Dalam evaluasi bahan ajar, kualitas isi bahan ajar merupakan salah satu hal yang perlu dianalisis. Kualitas isi bahan ajar dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti relevansi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, keakuratan informasi, kelengkapan materi, keterkaitan antar materi, dan kejelasan penyajian informasi. Selain itu, kualitas isi bahan ajar juga dapat dilihat dari segi keseluruhan dan keaktualan informasi yang disajikan. Bahan ajar yang baik seharusnya mampu memberikan informasi yang terbaru dan relevan dengan perkembangan terkini di bidangnya. Selain itu, kualitas isi bahan ajar juga dapat dilihat dari segi kemudahan pemahaman dan keterbacaan. Bahan ajar yang baik seharusnya mampu disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan terstruktur dengan baik sehingga memudahkan pembaca dan untuk memahami materi yang disajikan. Yang ketiga ada keterbacaan dan keterampilan bahasa. Dalam evaluasi bahan ajar, keterbacaan dan keterampilan bahasa adalah dua hal yang perlu dianalisis. Untuk menganalisis keterbacaan, perlu diperhatikan beberapa hal seperti penggunaan huruf yang jelas dan mudah dibaca, penggunaan ukuran huruf yang sesuai, penggunaan spasi yang cukup, dan penggunaan tata letak yang baik. Selain itu, perlu diperhatikan juga penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, penggunaan kalimat yang tidak terlalu panjang, dan penggunaan istilah yang sesuai dengan kemampuan siswa. Sementara itu, untuk menganalisis keterampilan bahasa, perlu diperhatikan penggunaan tata bahasa yang benar, penggunaan kosakata yang tepat, penggunaan ejaan yang benar, dan penggunaan gaya bahasa yang sesuai dengan tujuan bahan ajar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bahan ajar tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga memberikan contoh yang baik dalam penggunaan bahasa yang benar dan tepat. Yang keempat ada keterlibatan siswa. Bahan ajar harus dirancang untuk memotivasi siswa dan mendorong partisipasi aktif mereka dengan proses pembelajaran. Analisis keterlibatan siswa dapat membantu guru untuk mengevaluasi efektivitas bahan ajar dan memperbaiki metode pengajaran mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan menganalisis keterlibatan siswa, guru dapat mengetahui apakah siswa telah memahami materi yang diajarkan dan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam bahan ajar. Yang kelima ada ketersediaan sumber daya. Dalam menganalisis ketersediaan sumber daya, perlu diperhatikan bahan ketersediaan sumber daya yang memadai akan memungkinkan pengembangan bahan ajar yang berkualitas dan penggunaan bahan ajar yang efektif. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dapat membatasi pengembangan bahan ajar dan penggunaannya. Oleh karena itu, dalam evaluasi bahan ajar perlu diperhatikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menggunakan bahan ajar. Hal ini akan memungkinkan pengembangan bahan ajar yang berkualitas dan penggunaan bahan ajar yang efektif. Kemudian, yang keenam, keterkaitan dengan kurikulum. Dalam evaluasi bahan ajar, keterkaitan dengan kurikulum adalah salah satu hal yang perlu dianalisis. Oleh karena itu, bahan ajar yang baik haruslah konsisten dengan
kurikulum yang berlaku. Selain itu, bahan ajar yang konsisten dengan kurikulum juga akan membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam evaluasi bahan ajar perlu dianalisis keterkaitannya dengan kurikulum agar bahan ajar yang digunakan dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Yang ketujuh ada kemampuan pengajar. Kemampuan pengajar mencakup kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dan menjalankan proses pembelajaran. Evaluasi bahan ajar juga memperhatikan beberapa hal lainnya seperti kontinuitas, komprehensif, kooperatif, dan objektif. Bahan ajar yang disusun untuk guru harus memenuhi beberapa hal dan karakteristik agar dapat mempersiapkan bahan ajar yang baik. Evaluasi pembelajaran juga dapat disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa di lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian adalah dua hal yang perlu dianalisis dalam evaluasi bahan ajar. Evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas bahan ajar, sedangkan penilaian dilakukan untuk menentukan kualitas bahan ajar. Keduanya saling terkait dan saling melengkapi dalam memperbaiki bahan ajar agar lebih efektif dan berkualitas. Dalam melakukan evaluasi dan penilaian, perlu diperhatikan beberapa hal seperti kontinuitas, komprehensif, kooperatif, dan objektif. Teknik dan metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan evaluasi dan penilaian yang ingin dicap. Jadi dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, evaluasi bahan ajar dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang baik tentang materi yang diajarkan. Baik, untuk kesimpulannya adalah evaluasi bahan ajar melibatkan penilaian berbagai aspek bahan ajar seperti kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan kegrafikan. Evaluasi ini penting dalam memastikan bahwa bahan ajar efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Peranan evaluasi pembelajaran atau bahan ajar sangat penting bagi guru dan siswanya karena kita sebagai guru bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam belajar dan bisa mengevaluasi kembali sistem pembelajaran dari mulai medianya, metodenya, strateginya, pendekatannya yang harus dipakai saat oleh siswa yang kurang dalam memahami pembelajaran. Evaluasi bahan ajar yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang dicapai. Evaluasi secara teratur dan memperbaiki bahan ajar yang kurang efektif. Evaluasi bahan ajar yang baik akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah terlaksana. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 7 terkait evaluasi bahan ajar. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.